dan IPA. Materi kita hari ini adalah sistem ekskresi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi organ, fungsi, dan mekanisme sistem ekskresi pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Kalian pasti sering mendengar apa itu ekskresi, sekresi, dan defekasi. Tiga-tiganya berbeda ya. Sistem ekskresi adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, sedangkan sekresi itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan tubuh, seperti enzim, hormon, dan air liur. Sedangkan defekasi itu seperti feses. Jadi, sisa makanan kita atau feses itu bukan termasuk dalam ekskresi ya. Nah, organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru, dan yang keempat ada hati. Nah, ini kita akan bahas pertama kali ginjal. Ini ada mind mappingnya, bisa kalian pahami ya. Di sini ada fungsi, ada bagian nefron, ada bagian ginjal, dan ada proses pembentukan urin. Untuk fungsi ginjal sendiri itu untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH asam darah, dan menghasilkan urin. Dan untuk bagian-bagiannya kita akan lanjut di slide berikutnya. Bagian ginjal itu ada 4. Yang pertama ada korteks, kemudian itu medula, ada pelvis renalis, dan ureter. Di sini di bagian korteks adalah bagian paling luar, kemudian di bagian medula itu isi dari nefron. Untuk bagian nefron akan kita bahas di slide berikutnya ya. Dan di ureter itu adalah tempat untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih. Nah, ini adalah bagian nefron. Bagian nefron itu ada 5. Ada glomerulus yang terletak di dalam kapsula Bowman, kemudian ada TKP atau tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Untuk proses pembentukan urin itu ada 3 bagian. Yang pertama ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi. Filtrasi itu apa sih? Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer. Sedangkan reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan inilah yang menghasilkan urin sesungguhnya. Dan selanjutnya, alat ekskresi yang kedua adalah kulit. Nah, di sini ada fungsi kulit dan ada lapisan kulit. Fungsi kulit sendiri sebagai pelindung tubuh, sebagai alat indera peraba, organ ekskresi, pengatur suhu tubuh, penyimpan lemak, dan tempat pembuatan vitamin D. Sedangkan lapisan kulit ada 3. Yang pertama itu dari yang paling luar, itu ada epidermis, ada tengah bagian dermis, dan yang terakhir ada hipodermis. Kita akan bahas lebih jelasnya. Lapisan kulit yang pertama di paling atas ada yang namanya epidermis. Nah, di dalam epidermis ini terdapat lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian turun ke tengah ada yang namanya dermis. Nah, di dermis ini terdapat beberapa kelenjar. Kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf. Kemudian di bagian paling bawah ada yang namanya hipodermis atau subkutan. Di sini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Nah, untuk paru-paru itu sudah pernah kita bahas di sistem pernafasan di pelajaran sebelumnya ya. Di sini untuk ekskresi pada paru-paru itu yang dibuang adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi fungsi paru-paru sendiri adalah menghirup oksigen untuk menghasilkan energi, dan paru-paru itu terletak di rongga dada sebelah kiri dan kanan, dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya ada sistem ekskresi yang terakhir, ini adalah hati. Fungsi hati sebagai penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A. Nah, ada 2 poin yang saya tebalkan, itu ada poin kedua dan ketiga, itu adalah poin yang paling berperan pada sistem ekskresi di hati, merombak sel darah merah dan merombak protein. Saya akan jelaskan lebih detail ya.
Yang kedua, itu ada merombak sel darah merah. Maksudnya adalah sel darah merah yang sudah tua atau sudah berumur 120 hari akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu dan bilirubin. Bilirubin itu dibagi menjadi dua, ada urobilin sebagai pewarna urin dan ada sterkobilin sebagai pewarna feses. Nah, untuk poin ketiga, merombak protein. Protein itu yang berlebihan akan diuraikan membentuk urea. Urea tersebut akan disalurkan ke ginjal dan kulit agar bisa dibuang secara bersamaan dengan urin dan keringat. Ini adalah pembelajaran